Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan tafsir. Tafsir merupakan penjelasan dari makna-makna yang ada dalam suatu kalimat atau lafal Al-Quran. Ali As-Sabuni menyebutkan bahwa tafsir merupakan usaha untuk memperjelas makna-makna ayat dalam Al-Quran menggunakan metode-metode tafsir guna mempermudah penafsiran Al-Quran. Penafsiran Al-Quran telah melewati waktu yang panjang dengan berbagai metode dalam proses penafsirannya. Metode penafsiran pada zaman Nabi berbeda dengan metode penafsiran pada zaman sekarang. Mawardi Abdullah menyebutkan dalam buku Ulumul Quran yang mengutip pendapat Ifat Asy-Syarqawi bahwa terdapat 3 fase penafsiran pra-modern. Pembagian fase ini cenderung pada cara yang digunakan mufasir dalam penafsiran Al-Quran. Di antara 3 fase tersebut ialah fase tafsir amali, tafsir nazari, dan fase stagnan. Penafsiran Al-Quran pada era modern berkembang lebih kompleks dan dipengaruhi oleh keberagaman background pada mufasir sehingga pemikiran-pemikiran pun lebih beragam. Penafsiran pada periode Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi SAW, tafsir memiliki kelebihan yaitu senantiasa dibimbing oleh wahyu, terutama dalam hal-hal gaib, syariah, dan ibadah. Nabi SAW juga berijtihad dalam hal muamalah, kebijakan politik, dan strategi perang. Jika terjadi kesalahan, maka Allah akan menurunkan wahyu sebagai bentuk koreksi dan teguran. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah Nabi SAW telah menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. Golongan pertama seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Nabi SAW telah menafsirkan seluruh ayat Al-Quran dan menganggap bahwa mustahil apabila Al-Quran belum dijelaskan secara tuntas. Adapun golongan kedua menyatakan bahwa tidak semua ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi, hanya beberapa ayat yang sulit dipahami. Jika memang semua ayat telah ditafsirkan, maka tidak mungkin terjadi perbedaan penafsiran dan tugas untuk memahami Al-Quran berarti telah selesai. Namun nyatanya, tidak semua ayat telah Nabi SAW tafsirkan dan ini menjadi hikmah sekaligus tantangan untuk senantiasa mengkaji Al-Quran. Pada zaman Nabi SAW juga terdapat 4 jenis tafsir. Di antara jenis-jenis tafsir pada zaman Nabi SAW adalah bayan at-ta'rif, bayan at-tafsir, bayan at-tausi, dan bayan at-tamsi. Selanjutnya ada penafsiran Al-Quran dalam masa sahabat. Dalam menafsirkan Al-Quran, para sahabat senantiasa berfokus kepada inti pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Mereka menekankan pada penjelasan makna yang dikehendaki serta hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Selain itu, penafsiran sahabat terhadap Al-Quran juga menggambarkan makna ayat-ayat yang berisi nasihat atau pesan moral, petunjuk, kisah-kisah agamis, penjelasan tentang maksud peribahasa, dan ayat-ayat yang Allah jadikan sebagai contoh agar menjadi pertimbangan dan renungan bagi manusia. Maka dari itu, para sahabat banyak merujuk pengetahuannya pada sebab-sebab turunnya ayat dan peristiwa yang menjadi faktor turunnya suatu ayat. Sahabat umumnya menafsirkan Al-Quran berdasarkan penerangan riwayat semata, yakni sesuai dengan hadis yang diterima. Menafsirkan Al-Quran mengacu pada kaidah-kaidah bahasa dan kekuatan ijtihad. Belum umum dilakukan pada masa ini. Maka, karakteristik penafsiran Al-Quran pada masa sahabat masih tergolong dalam penafsiran secara global atau ijmali. Ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan pun hanya ayat tertentu saja yang dianggap sulit pengertiannya. Selain itu, penafsiran zaman sahabat merupakan bentuk perkembangan dari hadis, sebab tafsir adalah cabang hadis yang diriwayatkan Nabi SAW yang terkait dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Demikianlah para sahabat pada masa awal diturunkannya Al-Quran dan mampu memahami Al-Quran dengan pemahaman yang mendalam, dengan penangkapan yang sempurna, dan mereka mengkajinya sehingga dapat mengetahui penjelasannya dalam berbagai bentuk ungkapan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada penafsiran pada masa abad pertengahan. Setelah masa para sahabat dan tabi'in, perkembangan tafsir mengalami kemajuan seiring dimulainya proses pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini diprakarsai oleh penguasa atau khalifah pada masa akhir dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah, sekitar abad ke-12 hingga ke-18 Masehi. Era pertengahan ditandai dengan munculnya produk penafsiran yang sistematis hingga sampai dalam bentuk buku.
Zaman ini dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan yang mendapatkan perhatian resmi dari pemerintah hingga menjadi dorongan yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Secara garis besar, penafsiran Al-Quran pada periode pertengahan ini diklasifikasikan menjadi 5 periode, yaitu periode 1 zaman Bani Muawiyah dan awal zaman Abbasiyah. Pada periode ini, tafsir masih dimasukkan ke dalam subbab hadis yang telah dibukukan sebelumnya. Periode kedua, tafsir telah dibukukan secara terpisah oleh hadis, dengan meletakkan setiap penafsiran ayat di bawah ayat tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar An-Naisaburi, Ibnu Abi Hatim, dengan mencantumkan sanad masing-masing penafsiran sampai Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Periode ketiga, pembukuan tafsir dilakukan dengan meringkas sanad dan menukil pendapat ulama tanpa menyebutkan orangnya. Ini menyulitkan dalam membedakan antara sanad yang sahih dan dhaif, yang menyebabkan para mufasir berikutnya mengambil tafsir ini tanpa melihat kebenaran atau kesalahan dari tafsir tersebut. Pada periode keempat, pembukuan tafsir banyak diwarnai dengan buku-buku terjemahan dari luar Islam, sehingga pada periode ini juga terjadi spesialisasi tafsir sesuai bidang keilmuan para mufasirnya. Lalu pada periode kelima, periode ini sebagai awal mula tafsir maudhu'i, yaitu tafsir dibukukan menurut suatu pembahasan tertentu sesuai disiplin bidang keilmuan, seperti yang ditulis oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya At-Tibyan fi Aqsam Al-Quran. Corak tafsir pada periode pertengahan bervariasi sesuai dengan latar belakang para mufasir. Tafsir pada periode ini cenderung dipengaruhi oleh spesialisasi basis intelektual mufasirnya. Beberapa cendekiawan memanfaatkan pengetahuan disiplin ilmu khusus mereka sebagai dasar untuk menafsirkan Al-Quran, hingga muncullah tafsir fikih, i'tiqadi, sufi, ilmi, tarbawi, akhlaki, falsafi, dan lainnya. Lalu yang terakhir ada penafsiran pada masa modern kontemporer. Tafsir kontemporer dinilai oleh banyak kalangan sebagai penyegar dalam perkembangan penafsiran Al-Quran, meskipun beberapa kalangan kurang setuju dengan keberadaannya. Paradigma baru yang digunakan dalam tafsir kontemporer dapat mengurangi dogmatisme dan otoritarianisme penafsir. Pendekatan ini menekankan kritisisme, objektivitas, dan keterbukaan dalam menghasilkan interpretasi yang terbuka untuk kritik. Perubahan paradigma dari era formatif klasik hingga era reformatif modern menunjukkan pentingnya tafsir kontemporer dalam menanggapi isu-isu global seperti demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan gender. Paradigma ini dianggap lebih relevan daripada paradigma klasik atau pertengahan yang cenderung bersifat sektarian, ideologis, dan diskriminatif. Pada awal abad ke-18 hingga ke-20, pemikiran para penafsir Al-Quran masih banyak merujuk pada karya-karya tafsir masa sebelumnya, seperti karya Al-Zamakhsyari, Fakhruddin Ar-Razi, dan Ibnu Katsir. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Quran memiliki tradisi yang luas dan terus berlanjut. Al-Quran sebagai panduan utama bagi manusia dipandang sebagai sumber penyelesaian untuk perubahan zaman. Dalam menghadapi perubahan politik, sosiokultural, dan lainnya, pengaruh budaya barat terkadang turut memengaruhi. Oleh karena itu, para mufasir tidak hanya mengandalkan pengetahuan linguistik dan sastra seperti yang dilakukan oleh ulama tafsir sebelumnya, tetapi juga memperkaya pemahaman dengan ilmu-ilmu lain seperti filologi, filsafat, antropologi, dan sejarah. Menurut Amin Abdullah, penafsir Al-Quran seharusnya tidak mengambil kesimpulan dengan cepat, melainkan melakukan diskusi dialog dan pertimbangan matang dengan memperhatikan beragam perspektif dan disiplin ilmu yang terlibat. Hal ini menegaskan bahwa penafsiran Al-Quran memerlukan pendekatan interdisipliner dan yang komprehensif dan matang. Setelah membahas perkembangan metode tafsir, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tafsir adalah penjelasan dari makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran telah berkembang seiring waktu, beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan kebutuhan umat Islam. Perkembangan metode penafsiran Al-Quran juga untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan umat Islam dalam berbagai konteks sejarah dan zaman. Pada masa Nabi dan sahabat, penafsiran dilakukan dengan metode yang berbeda dibandingkan dengan zaman modern. Dalam era modern, penafsiran lebih kompleks dan dipengaruhi oleh keberagaman latar belakang para penafsir. Sekian pembahasan mengenai perkembangan tafsir.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.